Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari tema dari perikop ini, dari 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 12 sampai 13, kita renungkan di bawah tema majelis sebagai pemepailan dalam jemaat. Majelis sebagai pemepailan dalam jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah Allah berfirman kepada Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 bagian B dikatakan, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak diberikan kepadamu. Ini adalah firman Allah kepada Salomo. Apa yang ingin Salomo minta kepada Allah, Allah akan berikan. Ada harapan Allah atau ada pikiran Allah, Salomo akan meminta harta kekayaan yang berlipat-lipat. Namun Salomo bukan meminta harta, tetapi yang ia minta adalah hikmat dari Allah untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah ketika ada percekcokan atau ketika ada masalah dalam masyarakat, atau kalau kita bicara dalam konteks kita adalah dalam jemaat. Ini jelas dari ayat 9 dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Inilah yang dia minta oleh Salomo di hadapan Allah. Ia mau melihat bahwa jemaat Tuhan atau umat Allah yang telah diberi tanggung jawab untuk melayaninya, ia mampu melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam hidup umatnya. Sehingga bukannya Salomo meminta kekayaan, bukannya Salomo meminta harta yang berlipat-lipat, tetapi ia meminta hikmat untuk bisa melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, sehingga umat Allah yang dilayani boleh mengalami damai sejahtera. Bagaimana tidak mengalami damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau pelayanan seorang raja merata, tidak membedakan antara satu dengan yang lain, tidak membedakan antara kaya dengan miskin, tidak membedakan anak-anak dengan orang tua, tetapi dia layani dengan penuh sukacita. Kalau ada pertengkaran, ada masalah di dalam kehidupan umatnya, Salomo mampu membedakannya, mampu mengatasinya dengan tidak membedakan ini keluargaku dan bukan keluargaku. Ini terjadi ketika Salomo bisa memiliki hikmat dari Allah. Dan bukti dari semuanya itu, kalau kita baca selanjutnya bagaimana Salomo menyelesaikan masalah ketika ada 2 orang perempuan yang memperebutkan satu anak. Dua-duanya punya anak, tetapi satu anak meninggal, tapi dia tidur bersamaan. Pada waktu dia bangun, dia memperebutkan ini anak, yang satu juga dia katakan ini anak. Nanti Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Nah, disitulah Salomo
umat. Bapak Ibu Saudara-saudara, wujud dari bagaimana ketaatan Salomo di hadapan Allah, ia mau mendirikan bait suci di tengah-tengah umatnya. Kita tahu bahwa bait suci pada masa umat Israel adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Sehingga kalau ada bait suci, itu berarti bahwa Allah hadir. Nah, itulah yang mendasari Salomo sehingga ia mau kembali membangun bait Allah. Ia mau kembali mendirikan bait suci di tengah-tengah umat Israel. Salomo dalam mendirikan bait suci bukan setengah-setengah, tetapi dia mendirikan dengan suatu proyek yang sungguh luar biasa. Biaya yang tidak sedikit, tetapi biaya yang sungguh sangat banyak. Bagaimana tidak? Kayu yang dia ambil, bahan bangunan yang dia ambil, dia minta dari Raja Hiram, Raja Tirus, jauh dari Kanaan atau dari bangsa Israel. Ia melalui perjalanan yang sungguh sangat panjang, melalui laut yang sungguh sangat lebar, dan biayanya sungguh sangat mahal. Tetapi ini dilakukan oleh Salomo sebagai bagian dari ketaatannya di hadapan Allah, dan terlebih memaknai bahwa kehadiran bait suci adalah simbol kehadiran Allah. Sungguh luar biasa. Dan kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13, itulah sebabnya saya baca Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa perabot bait suci yang dibangun oleh Salomo tidak sedikit. Emas, perak, dan lain sebagainya membutuhkan biaya yang sungguh sangat besar. Ya. Nah, setelah pembangunan itu telah jadi, Allah datang. Ada harapan Salomo ketika Allah datang melihat pembangunan ini. Harapan Salomo yang pertama ialah Allah akan memuji dirinya. Allah akan mengatakan, Salomo sungguh hebat, sungguh luar biasa, mampu membangun bait Allah sehebat ini. Atau paling tidak, Allah akan mengatakan, bagus Salomo, tetapi masih ada yang harus diperbaiki. Mungkin atapnya masih harus runcing sedikit, ataukah dindingnya harus tinggi sedikit, ataukah Allah akan mengatakan pintunya harus dikasih begini sedikit, model-model sedikit begini. Tapi ternyata setelah Allah hadir, setelah Allah datang melihat bait suci yang dibangun Salomo, seakan-akan Allah bersifat dingin. Bagaimana tidak bersifat dingin? Dia katakan di dalam pembacaan kita, ayat yang ke-12, Bapak Ibu kita perhatikan, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Ya, mengenai rumah yang kau dirikan ini, Allah tidak mengatakan mengenai rumah Allah yang kau dirikan ini, tetapi yang dia katakan mengenai rumah yang kau dirikan ini. Itu berarti bahwa Allah tidak terlalu tertarik dengan apa yang dibangun oleh Salomo, apa yang telah dilakukan oleh Salomo. Mengapa tidak tertarik?
mungkin saja Salomo mendirikan bait Allah sudah mulai terpengaruh dengan situasi dunia atau keadaan di lingkungan yang ada di sekelilingnya. Dia sudah mulai memamerkan kemampuannya sendiri lewat pembangunan fisik yang telah ia lakukan, dan mulai meninggalkan pembangunan yang seharusnya ia lakukan, membangun iman umat Allah. Sehingga dikatakan ayat selanjutnya, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kau firmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Rupanya pikiran Salomo hanya tertuju pada bahwa ketika bait Allah berdiri dengan megah, maka Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Ia melupakan tindakan-tindakan nyata yang ia lakukan, pikiran-pikiran yang ada di dalam dirinya yang mungkin sudah keluar dari kehendak Allah. Sehingga Allah tegaskan bahwa aku tidak akan meninggalkan Israel, aku tidak akan meninggalkan umatku hanya ketika engkau selalu taat padaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti bahwa syarat utama untuk Allah terus ada di tengah-tengah umatnya ialah ketika seorang pelayannya atau hambanya memiliki ketaatan di hadapan Allah. Siapakah pelayan itu? Siapakah majelis jemaat? Majelis jemaat adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan dia sendiri yang memperlengkapi, dia sendiri yang menuntunnya. Sehingga tidak benarlah ketika kita katakan majelis jemaat adalah pilihan. Sehingga tidak benar juga lah ketika kita katakan di Papua Kunalayani Papa iya, majelis iya, karena tania pilihan. Tidak. Karena memang kita semua bukan pilihan, bukan kita yang memilih hamba-hamba Tuhan, tetapi kita hanyalah Allah Tuhan. Yang memilih sesungguhnya adalah Allah. Karena Allah yang memilih, Allah juga lah yang memperlengkapi, Allah juga lah yang menuntunnya dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Sehingga kehadiran seorang hamba Tuhan adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah jemaatnya. Sehingga setiap orang yang tidak taat pada pelayannya berarti tidak taat kepada Allah. Setiap orang yang menolak pelayan Tuhan adalah menolak Allah. Ya. Karena dia adalah seorang pilihan Tuhan. Pelayan Tuhan adalah yang membawa berkat bagi jemaat. Sehingga kehadiran seorang pelayan Tuhan di dalam jemaat, setiap jemaat atau dalam rumah tangga, dia datang membawa berkat. Mari kita lihat bagaimana cerita seorang janda di Sarfat. Dia hanya memiliki segenggam tepung yang ia miliki hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi dengan kehadiran Elia sebagai seorang hambanya, seorang janda di Sarfat, ia boleh hidup sampai hujan datang.
Itu berarti bahwa seorang pelayan Tuhan adalah seorang yang membawa berkat. Sehingga jangan kita pernah pelit kepada hamba Tuhan. Jangan kita pernah naku basana tu bamban maknuku-nuku kisah pelayan Tuhan. Mana yang dimaksud dengan maknuku-nuku? Karena saya juga. Jangan. Karena dia datang bawa berkat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran seorang pelayan Tuhan adalah utusan Tuhan yang akan membawa umatnya kepada atau ke arah yang benar. Karena utusan Allah, maka seorang pelayan Tuhan atau majelis jemaat dituntut untuk memiliki kesetiaan di hadapan Tuhan, untuk supaya makna dari pemilihan Allah jatuh pada kita, sehingga umatnya boleh terus mengalami damai sejahtera. Maka kita sebagai pelayan Tuhan benar-benar memiliki ketaatan di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang tomepairana jemaat, yang siang malam harus bergumul di hadapan Allah, membawa umatnya di hadapan Tuhan. Sehingga keberhasilan seseorang, keberhasilan pemimpin seringkali diukur dari bagaimana pembangunan fisik yang ia bangun, bagaimana ia bisa pada waktu periodenya membangun gedung gereja yang sungguh sangat bagus, bagaimana pada waktu periodenya perayaan sering berlangsung dengan baik dan meriah, bagaimana pada waktu periodenya kita selalu keluar rekreasi, bagaimana pada waktu periodenya kita seperti setiap minggu kita selalu makan bersama. Di situ kita ukur seorang pemimpin hebat. Tetapi di balik dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap perayaan berlimpah makanan, tetapi setelah selesai terjadi cekcok, saling curiga mencurigai. Ada pembangunan yang sungguh hebat, bukan berarti tidak bisa. Tetapi dalam pembangunan itu, jemaat tidak mengalami damai sejahtera. Karena itu pemimpin yang sesungguhnya atau pelayan yang sesungguhnya dianggap berhasil ketika jemaat Allah melalui umbah tentang Allah Nabi An-Nabu. Ya, mana yang dimaksud? Ketika umatnya selalu mengalami sukacita dan sejahtera, disitulah pelayan Tuhan berhasil. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah kita menilai seorang pelayan Tuhan pintar atau tidaknya. Jangan kita hanya melihat dari segi hebat bicara, tapi mari kita lihat dari diri setiap kita. Apakah kita bisa hidup dalam rumah tangga kita atau tidak? Karena itu nanti kita bisa melihat seorang pelayan Tuhan berhasil setelah periodenya selesai. Kalau kita bisa hidup di dalam rumah tangga kita dengan penuh damai sejahtera, kita bisa hidup dalam jemaat dengan penuh damai sejahtera, itu berarti pelayan Tuhan sungguh luar biasa. Dan ini jemaat bisa alami ketika 10 orang yang akan diteguhkan terus memiliki kesetiaan di hadapan Allah. Sehingga saya katakan pada waktu tadi malam kemarin sore, kita majelis jemaat adalah orang yang sudah digalegin,
Ini Bapak Ibu perhatikan di leher saya ada yang putih. Ini bukan hanya sekedar tanda seorang pendeta, tetapi ini adalah galegi nadewata. Nagalagi kan dewata te muka malah menene dengan bebas ke kiri atau ke kanan. Dalam artian bahwa kami tidak bisa melihat nikmatnya dunia yang ada di sekeliling kita, tetapi hanya kita terfokus pada kebenaran. Karena itu majelis jemaat adalah pepurina kita sebagai yang sudah dipilih oleh Tuhan, sehingga kita tidak akan bebas melihat nikmatnya dunia yang ada di sekeliling kita, tetapi kita akan terus-menerus fokus pada Allah, membawa jemaat Tuhan untuk terus memiliki kehidupan yang penuh damai sejahtera. Amin.